Ya, siapa? Silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelumnya di sini selamat datang kepada Ananda. Di sini Ananda perkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, Bu. Perkenalkan, nama saya Sri Ulfa Octavia, jurusan PGMI, kelas 1D. Baik, Ulfa. Berarti Ulfa di sini semester berapa? Semester 1, Bu. Baru ya. Di sini sebelumnya perkenalkan juga, nama Ibu Fauzana Aulia. Ulfa bisa panggil Ibu Aulia. Di sini Ibu bisa membantu apa yang Ulfa akan ceritakan di sini. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Ulfa, apakah Ulfa pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling itu merupakan suatu layanan pemberian bantuan kepada klien, yang mana bantuan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kesulitan yang dihadapi klien. Di mana konseling ini juga dapat dilakukan beberapa tahap. Jadi bagaimana Ulfa? Apakah Ulfa bisa percaya untuk bercerita sama Ibu? Sebenarnya agak ragu sih, Bu, sebab ini baru pertama kali melakukan konseling. Baiklah. Di sini Ibu akan lebih memperjelasnya. Di dalam proses konseling ini, di sini dalam konseling Ibu juga mempunyai beberapa azas, yaitu ada azas kenormatifan, azas kesukarelaan, azas kerahasiaan. Jadi Ulfa tidak perlu ragu untuk bercerita sama Ibu, karena di sini Ibu akan membantu Ulfa dan merahasiakan segala yang Ulfa ceritakan kepada Ibu. Jadi di sini apa yang ingin Ulfa sampaikan dan ceritakan kepada Ibu? Jadi gini, Bu. Ketika saya berangkat ke kampus, saya sering telat, Bu. Dan sering telatnya itu berulang-ulang, Bu. Dan sering kali dianggap tidak hadir oleh dosen. Baik, di sini karena keterlambatan dalam pergi berkuliah ya. Di sini Ulfa baru semester 1. Ya. Nah, di sini apa yang menyebabkan Ulfa terlambat untuk datang ke perkuliahan? Mungkin karena telat, kalau lambat kalau persiap-siapnya. Oke. Seperti apa contohnya keterlambatan? Seperti lalai dalam makan menghabiskan waktu 20 menit, mandi 30 menit, dan yang lain sebagainya, Bu. Baik. Di sini coba Ulfa jelaskan apa saja kegiatan Ulfa di kosnya. Di kos kegiatan saya baca buku, tiduran, nonton drakor, dan yang lain sebagainya, Bu. Dan lain sebagainya itu seperti apa? Coba jelaskan lebih rinci lagi kepada Ibu. Seperti memasak. Oke, baik. Di sini lalu apa yang Ulfa rasakan efek dari keterlambatan? Ketika saya terlambat, Bu, saya menjadi kurang mengerti dengan apa yang diajarkan dosen, karena saya hanya mendapat separuh ilmu, Bu. Dan lagi, jika saya di dalam lokal, kan kalau kita terlambat tuh duduknya di belakang kan, Bu. Jadi teman saya di depan nih ada yang berbincang-bincang, Bu. Jadi saya tambah nggak ngerti gitu, Bu. Dan lagi suara ibunya tuh gemulai, Bu, jadi saya agak ngantuk dengan apa yang dibicarakan ibu. Apakah Ulfa sudah mencoba untuk bertanya kepada dosen apa yang tidak dimengerti? Tidak, Bu, karena saya takut. Apa yang Ulfa takutkan? Saya udah salah telat, Bu, terus saya nanya sama dosen. Jadi kalau saya ngerti sama tugas, saya lebih suka bertanya sama teman yang lebih pintar gitu, Bu.
Jadi jika dengan teman pintar, maka dia akan menjelaskan apa yang dibicarakan oleh dosen. Lalu Saya pun mengerjakan tugas tersebut bersama dia, dan jika saya nggak ngerti, saya akan bertanya sama dia. baik, upaya Ulfa sudah bagus dalam mengatasi keterlambatannya. Di sini apakah dengan bertanya kepada teman, apakah Ulfa paham dengan seluruh materinya? Dengan seluruh materi tidak, Bu, tapi ada separuh saya mengerti. Jika saya tidak mengerti dengan materi lainnya, maka saya akan menggunakan media sosial seperti melihat YouTube, Google, dan yang lain, Bu. Saya mencari materinya sehingga saya paham dengan materi yang diajarkan oleh dosen tadi. Jadi ibu paham dengan kondisi Ulfa sekarang. Jadi bagaimana perasaan Ulfa ketika dosen tidak mengerti, tidak mengisi absen Ulfa dan tidak menganggap kehidupan? Saya merasa sedih, Bu. Dan lagi, jika saya telat sekali lagi, berarti saya kena hukuman, kan, Bu? Kan batas ketelatannya hanya 3. Jadi sekarang saya lagi pingin gitu cepat pergi ke kampusnya. Baik, di sini ibu juga mengerti apa yang Ulfa rasakan. Di sisi lain, Ulfa ingin memahami untuk selalu bersama dengan teman agar sama-sama tidak terlambat. Namun di sisi lainnya juga Ulfa terlambat karena jadi ketinggalan materi. Betul begitu? Betul, Bu. Dan jika saya menunggu teman, Bu, teman saya juga ada yang suka melewatkan waktu seperti saya, sehingga kami pergi ke kampusnya makin lambat, Bu. Dan pas waktu pelajaran IP, Bu, kan kalau terlambat 15 menit kami dianggap tidak hadir, dan kami pun masuk beberapa kali, udah 3 kali, Bu. Berarti untuk yang lainnya nggak ada dispensasi gitu kan, Bu, ya. Jadi gimana solusinya supaya kita nggak telat lagi, Bu? Baik, di sini kalau menurut Ulfa sejauh ini apa yang upaya yang Ulfa lakukan untuk bisa agar tidak terlambat? Mungkin saya harus cepat bangun dan tidak melewatkan waktu, dan menyuruh teman saya untuk cepat pergi, Bu. Lalu kami pun tidak terlambat. Oke, baik. Di sini ibu lihat Ulfa juga sudah berusaha untuk tidak terlambat datang ke perkuliahan. Di sini ibu ingin Ulfa coba ceritakan bagaimana keseharian Ulfa dengan teman-teman di kos. Kalau saya dengan teman-teman seringkali mungkin belajar bareng, nonton bareng, makan bareng, dan itu aja. Di sini juga ibu ingin bertanya, Ulfa tadi mengatakan datang terlambat. Nah, dengan datang terlambat itu apa tanggapan dosen kepada Ulfa dan bagaimana Ulfa menanggapi kepada Bapak? Kalau tanggapan dosen disuruh masuk aja, Bu, tetapi nilai kehadirannya tuh tidak ada gitu, Bu. Apalagi kalau 15 menit. Apakah Ulfa sudah berusaha menjelaskan kepada dosen yang bersangkutan bahwasannya alasan Ulfa terlambat? Belum, Bu. Kenapa tidak mencoba? Karena saya takut, Bu. Karena saya lalai dan tidak tahu waktu, dan saya juga salah, Bu. Baik. Di sini ibu beri solusi untuk Ulfa supaya nantinya agar tidak terlambat lagi. Coba Ulfa manajemen waktunya, atur waktunya bagaimana. Jika masuknya jam 7, coba jam 6 sudah bersiap-siap agar tidak terlambat ke kampus. Nah, jadi untuk temannya juga diingatkan jika ingin pergi bersama dengan temannya, coba ingatkan temannya bahwasannya kita kuliah perlu datang cepat agar tidak terlambat lagi, dan kehadiran dihitung oleh sama dosennya. Nah, jika terlambat, coba jelaskan kepada ibunya atau kepada dosen yang bersangkutan bahwasannya alasan keterlambatannya itu seperti apa. Nah, di sini baik,
Di sini apa masalah yang Ulfa alami selain keterlambatan perkuliahan? Selain masalah keterlambatan, saya juga punya masalah dengan pikiran saya, Bu. Karena di pikiran saya itu, jika saya telat, berarti saya membuang uang ibu saya. Jika membuang uang ibu saya dan karena tidak hadir kan, Bu, berarti kan itu ada satu baik. Di sini setelah Ibu mendengarkan cerita Ulfa, Ibu dapat pahami. Jadi di sini bagaimana rasanya karena Ulfa terlambat dan tidak memahami materi. Saya terlambat, saya merasa bersalah kepada orang tua saya, Bu, karena orang saya sudah susah-susah nyari duit untuk saya kuliah, tapi saya malah lalai dengan kewajiban saya, Bu. Saya hanya meminta hak saya. Mungkin itu aja. Baik. Di sini Ulfa tahu bagaimana orang tua susah. Jadi bagaimana upaya Ulfa selain untuk berusaha memahami materi dan bertanya kepada teman dalam proses kuliahan? Saya untuk menanyakan teman, mungkin tidak seutuhnya saya bertanya sama teman, Bu. Jika saya merasa dosen itu orangnya agak baik, maka saya akan bertanya kepada dosen itu gimana tugas ya. Tapi terkadang ada sebagian dosen itu jika di chat di WhatsApp dia tidak membalasnya, Bu, mungkin karena mahasiswanya itu banyak. Jadi saya memahami dan akhirnya saya pun bertanya sama teman saya, Bu, ya. Dan ketika saya bertanya sama teman saya pun mengerti dengan sebagian materi yang diajarkan oleh ibu itu, tapi tidak sepenuhnya. Jadi di sini temannya juga mau membantu Ulfa untuk menjelaskan materi-materi yang tidak Ulfa pahami. Nah, apakah Ulfa sudah cukup puas dengan upaya Ulfa yang sekarang? Saya merasa belum puas, Bu. Kenapa? Karena kan kesalahannya di saya, berarti saya harus merubah diri saya supaya saya lebih cekatan kan, Bu. Jadi ya gitu, Bu. Mungkin upaya saya lainnya saya harus cepat tidur karena saya biasanya tidurnya sekitar jam 2 gitu, Bu. Dan ketika tidur jam 2 pun saya membuang waktu saya dengan menonton, Bu. Jadi saya agak sedikit menyesal dengan perbuatan saya yang tidak baik gitu, Bu. Nah, sekarang Ibu lihat Ulfa sudah merasa ada penyesalan dengan kesalahan-kesalahan dalam Ulfa karena terlambat, karena materi tidak dipahami, dan absen yang tidak dianggap hadir oleh dosen. Jadi di sini Ibu juga dapat merasakan bagaimana kegelisahan Ulfa karena tidak paham materi dan kehadiran yang tidak dianggap oleh dosen. Coba di sini Ulfa jelaskan apa upaya yang rasanya telah benar-benar Ulfa lakukan dalam hal ini. Upaya-upayanya mungkin saya lakukan beberapa 2 hari yang lalu, Bu. Mulai dari 2 hari yang lalu saya sudah mulai cepat tidur dan juga setiap sholat subuh saya tidak tidur lagi. Biasanya saya tidur lagi kan, Bu. Dan saya ketika habis subuh tuh saya berusaha untuk belajar meskipun rasanya berat, bukan kebiasaan saya. Dan setelah jam 6 saya pun berusaha untuk mengumpulkan niat untuk mandi kan, Bu. Jadi masih ada teman saya yang lambat gitu kan, Bu. Kemarin teman saya terlambat dan saya tinggalkan saja. Apakah saya salah gitu, Bu? Di sini Ibu menganggapnya Ulfa tidak salah karena di sini Ulfa sudah berusaha juga memperbaiki diri dan Ulfa juga sudah bisa bagaimana caranya mengupayakan supaya Ulfa tidak terlambat lagi datang dan hadir ke perkuliahan. Jadi di sini setelah Ulfa untuk mengupayakan semuanya, apa yang Ulfa rasakan dengan upaya tersebut? Saya merasa jika saya
mendengarkan materi dari guru tuh saya lebih paham Bu daripada yang diajarkan oleh teman. Ya. Karena kan pemahaman seseorang itu berbeda-beda kan Bu. Jadi saya merasa puas baru 2 hari ini. Jadi mungkin saya akan lanjut untuk berubah gitu Bu. Baik. Kalau Ibu lihat Ulfa sudah berupaya. Jadi untuk kedepannya apakah Ulfa akan tetap tidak berubah atau akan berubah? Saya akan berubah menjadi yang lebih baik Bu, dan tidak mengecewakan orang tua saya, karena orang tua saya sudah bersusah payah untuk mencari uang untuk keperluan saya. Mungkin itu. Baik, di sini Ulfa sepertinya memang sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana untuk merubah pola hidup. Jadi mengatur waktu penting bagi Ulfa. Sekarang ibu lihat Ulfa perlu penyesuaian dalam berteman. Apakah Ulfa bisa dalam penyesuaian berteman dengan teman-temannya? Kalau penyesuaian berteman saya bisa Bu, bahkan saya memiliki beberapa teman senior dari jurusan saya, dan jika saya nggak ngerti yang suatu perihal maka saya bertanya sama dia. Bagus, dengan cara Ulfa seperti itu. Lalu bagaimana kedekatan Ulfa dengan senior-senior tersebut? Iya, awalnya dari chatan Bu. Ya. Lalu setelah itu mungkin karena terlalu lama chatan dan akhirnya pun terbawa perasaan. Setelah terbawa perasaan dan saya pun di ghosting Bu. Ya. Dan saya sangat merasa menyesal karena saya memakai hati. Ya mungkin itu aja. Baik, di sini mungkin Ulfa terbawa perasaan ya karena dekat dengan senior. Baik, kalau di sini Ibu lihat Ulfa tuh lebih baiknya mungkin ya dengan sewajarnya saja bagaimana Ulfa dengan senior tersebut. Apakah senior itu lawan jenis? Iya Bu. Ibu paham, karena kita wanita ini memang memiliki hati yang lembut, jadi tidak heran juga Ulfa mungkin merasa seperti itu. Nah, sekarang bagaimana Ulfa untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu? Mungkin saya akan mencoba untuk melupakan dia Bu. Maksud melupakan tuh bukan berarti saya nggak nyapa dia atau apa gitu kan ya. Saya akan berusaha untuk menganggap bahwa abang tuh hanya sekedar abang senior saja. Ya, terus saya akan mencoba untuk jika saya bertanya saya tidak membawa perasaan saya. ya, Ibu mengerti bagaimana keadaan Ulfa sekarang. Nah, dari sana apakah itu menyebabkan ketergangguan Ulfa dalam belajar juga? Insya Allah tidak Bu, karena kan itu hubungannya sama hati. Lagian kita jurusan guru nih kita harus profesional kan Bu, kita harus membedakan mana yang urusan hati dan mana yang untuk pelajaran ya Bu. Oke, Ibu paham karena sekarang Ulfa sudah mulai beranjak dewasa dan Ulfa sudah mulai tahu bagaimana menyikapi hal yang seharusnya diperlukan yang bagi kehidupan dan diri Ulfa sendiri. Iya Bu. Di sini bagaimana rasanya melakukan konseling dengan Ibu? Saya merasa sangat senang karena masalah saya pun udah Ibu selesaikan dengan baik, dan saya pun akan berusaha untuk mengurangi keterlambatan saya, dan saya akan berusaha dengan baik. Baik. Untuk proses konseling selanjutnya kita lakukan pada hari berikutnya. Nanti kapan Ulfa siap ada waktu kosong, silahkan Ulfa temui Ibu lagi. Nah, di sini Ibu juga meminta maaf jika ada kesalahan kepada Ulfa dalam proses konseling kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ulfa bisa menyelesaikan kegiatan perkuliahan Ulfa dengan baik ya. Baik Bu. Terima kasih Bu.